Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat dan luar biasa, amin. Amin. Sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita bawa hati kita bawa pikiran kita. Biarlah pagi hari ini Tuhan berkenan hadir dalam setiap hati kita. Mari kita mengundang Allah Roh Kudus menghampiri setiap kita pribadi lepas pribadi. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, karena kasih-Mu yang begitu baik dalam kehidupan kami Bapa. Hingga pagi hari ini kami bisa datang beribadah bersama-sama Tuhan. Ini adalah sebuah anugerah yang bisa kami nyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Kami masih diberikan kesehatan, kami diberikan kemampuan untuk kami bisa menghampiri tahta kudus-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Biarlah Yesus sebagai penyelamat kami terus mau mengiring Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami yakin Tuhan Roh-Mu ada bagi kami pagi hari ini di tempat ini, menaungi setiap kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita. Dia adalah Yesus, penyelamat dalam hidup kita. Ku memuji
hidup Amin. kami. Sungguh hanya Yesus penyelamat dalam hidup Yes. kami Tuhan. Yes. Hari ini kami mau menyatakan bahwa Yesus adalah benteng dalam hidup Yes. kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau Dalam lebih nama lagi Yesus. meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita berkata, berjalan bersama-Mu Tuhan, karena Tuhan adalah benteng dalam hidup kami. Yes. Hidupku, keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Bersama katakan berjalan bersamamu, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu Tuhan akan menopangku. Amin. Jalani kehidupan, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Topiku, mari kita bangkit berdiri bersama. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panci keselamatan, kau buktikan kasih setia hidupku, benteng hidupku, tak akan ku takut, tak tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Sebab hanya Engkau benteng hidup kami Tuhan. Mari katakan lagi, berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, sebab ada tangan Tuhan, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan, katakan dengan imanmu, kau mengangkatku, yes, ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, menopang hidupku, panci keselamatan, berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita mau lagi bersorak untuk Dia. Haleluya. 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 Sebab Dia adalah batu karang yang teguh dalam hidup Amin. kita. Amin. Mari kita mau bersorak untuk Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang membuat hidup kita semakin menang. Amin. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan
selidiki hati kami Tuhan. Untuk hari ini Tuhan, agar kami lepas dari segala topeng-topeng duniawi kami Tuhan. Agar kami mau mengikut Engkau, mengiring Engkau sampai seumur hidup kami Tuhan. Dengan kesempatan hari ini Bapa, kami mau lebih lagi mengikis kehidupan kami yang lama. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan, selidiki aku Tuhan. Apakah aku sudah benar di hadapan-Mu Yesus? Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku.
inilah yang coba kami kerjakan di hadapan Tuhan. Iya, Bapak. Kami mau terus berjuang bersama Tuhan. Kami terus mau berpengharapan kepada Tuhan yang baik, Yes, amin. supaya kami kedapatan setia Ya, ketika Tuhan datang yang kedua kali. iya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk perhimpunan kami. Engkau memberikan kepada kami kesempatan yang baik untuk kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, Amin. melihat kesungguhan hati kami, Amin. dan kami meyakini Engkau akan memberikan berkat-berkat surgawi atas kami semuanya. Amin, Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mau duduk diam untuk menerima dan mendengar suara kebenaran-Mu. Haleluya. Mohon kepada Tuhan, berbicaralah kepada kami secara khusus, Ya, sehingga kami memperoleh kesempatan yang Tuhan terus berikan kepada kami. amin. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, Terima kasih. dengan pertolongan Allah Roh Kudus Ya, Yesus. yang menaungi kami, kami boleh memahami dan mengerti akan suara kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami siap menerimanya dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, Amin. amin. Puji Tuhan, kita beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Baik, kita akan kembali bersama-sama belajar dari firman Tuhan minggu yang lalu. Kita bisa melihat bagaimana pribadi Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Kemudian dia secara khusus mencari kembali murid-muridnya yang terhilang. Tolong slide-nya bisa tampilkan. Nah, kalau kita mengingat akan pencarian Yesus atas murid-muridnya yang meninggalkan dia, yang meninggalkan dalam keadaan yang kurang baik, Tuhan mau mencari, itu adalah satu pembuktian bahwa cintanya Tuhan kepada kita ini sungguh sangat besar. Ya, kita seringkali tidak sadar kalau cinta Tuhan itu besar. Kenapa? Karena kita kerap kali beranggapan Tuhan tidak memperhatikan hidupku. Tapi dari pengalaman para murid, kita bisa tahu murid-murid yang dalam tanda kutip hari itu murtad meninggalkan Tuhan, Tuhan cari, Tuhan temui, kemudian Tuhan sediakan berkat. Ya, melalui makan, minum, kemarin dalam Injil Yohanes pasal 21. Dan yang lebih hebat lagi, Tuhan itu tidak pernah mengingat akan dosa dan pelanggaran yang pernah dilakukan oleh para murid. Nah, itulah sebabnya saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu, ini adalah anugerah dan juga kesempatan. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin mau bersama-sama menilik keberadaan hidup kita masing-masing. Kita banyak dosa, kita banyak salah. Tetapi Tuhan selalu memberikan hal yang baik. Mungkin kita berkata bahwa kurang baik, tapi itu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita semuanya umat percaya. Nah, itulah sebabnya pagi hari ini saya memberikan tema kepada Bapak Ibu, hidup ini adalah kesempatan. Yuk kita katakan bersama-sama, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Kenapa saya katakan kesempatan? Karena kita selalu diberi opsi yang berikut. Ya, termasuk saya, kalau mengingat hidup masa lalu saya, harusnya mati. Kenapa saya berkata demikian? Karena banyak teman-teman saya yang dahulu hidupnya nggak beres seperti saya, banyak yang mati. Matinya bukan di rumah, tapi di penjara. Kenapa demikian? Karena banyak melakukan pelanggaran. Puji Tuhan, Tuhan baik sekali kepada saya ditangkap melalui sebuah peristiwa yang saya katakan tidak enak. Tapi itulah kasih karunia yang Tuhan coba nyatakan, sehingga hari ini saya boleh bekerja di ladang Tuhan.
Ya tidak pantas kalau seorang yang pernah melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik, tiba-tiba diizinkan oleh Tuhan boleh menjadi pelayannya. Ini luar biasa. Nah, hal yang seperti ini dialami oleh Rasul Petrus. Itulah sebabnya dari pengalaman hidupnya Rasul Petrus menuliskan dalam 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Nanti akan dibacakan oleh Bapak Gunadi, kita bersama-sama menyimak. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Iya. Sekali lagi firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Buat Anda yang hari ini susah, kita akan berkata, Tuhan lupa sama aku. Petrus di dalam ketakutan, kecemasan, kebimbangan, dia sampai meninggalkan Tuhan. Hari itu Petrus punya pikiran yang sama. Kenapa Tuhan tinggalkan? Kenapa Tuhan mati? Tapi waktu Tuhan bangkit, kemudian mulai mencari para murid, dan di dalam Yohanes pasal 21, Petrus bisa melihat Tuhan sangat-sangat memperhatikan. Tapi sebagian orang yang belum paham mengatakan Tuhan lalai menepati janjinya. Nah, dari pengalaman Petrus dalam Yohanes pasal 21, kemudian dia berbalik, bertobat, kemudian dia mulai menuliskan suratnya, 1 Petrus, 2 Petrus. Nah, ayat ini memberikan satu pengertian bahwa apa yang ditulis oleh Rasul Petrus itu adalah sebuah kesempatan. Makanya sekali lagi ayat ini berkata Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu perhatikan kata-kata tetapi ia sabar terhadap kamu. Kalau Tuhan kita nggak sabar, saya berani pastikan kita sudah mati semua. Kenapa? Ada yang membuat jengkel, matikan. Ada yang mendukakan hati Tuhan, matikan. Tapi Tuhan sabar. Kita banyak salah. Kita diberitahu tidak mau bertobat, Tuhan tetap sabar. Kalau saya diberi kesabaran oleh Tuhan, dari evaluasi saya didoakan oleh mertua saya, hasil yang didapat itu 9 tahun. Tuhan sabar terhadap saya kira-kira 9 tahun. Saya tidak membayangkan kalau seandainya hari itu Tuhan tidak sabar, gak tahu nasib saya. Sama Bapak Ibu di sini seringkali diberi yang namanya kesabaran oleh Tuhan. Tapi kerap kali kita nggak sadar. Saya masih ingat kalau dulu mengingat akan keberadaan Bapak Gunadi Huri. Dia sudah melayani, dia sudah melakukan banyak pekerjaan Tuhan. Tiba-tiba suatu hari dia harus sakit kena DB. Kalau tidak salah trombositnya hari itu tinggal 11.000. Nalarnya manusia 11.000 harusnya mati. Itu nalar. Itu medis. Kadang-kadang ada orang trombositnya 44.000, mati. Tapi ini 11.000 kok ya nggak apa-apa. Hari itu Bapak Gunadi Huri berani berkata, aku habis ini mau lebih lagi melayani Tuhan. Jadi itu adalah sebuah kesempatan kedua. Kesempatan kedua diberikan kepada Tuhan, kenapa? Tuhan kepingin kamu harus selamat. Itu kira-kira seperti itu. Kalau engkau tidak diberi kesempatan yang kedua, udah mati saja, kira-kira begitu. Nah, saya waktu membaca ayat-ayat ini saya berpikir, kenapa ya Tuhan kok sedemikian sabar mau menunggu kita yang tidak jelas. Nah, dalam perenungan saya
Saya tiba-tiba diingatkan begini, Tuhan itu kan adalah Bapa kita, orang tua kita. Tuhan sangat dipastikan bahwa Dia sangat cinta kepada anak-anaknya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah anak-anaknya itu bisa cinta kepada Tuhan lebih? Ini yang seringkali harus menjadi pertanyaan. Kenapa Tuhan selalu menunggu? Kenapa Tuhan itu mau untuk artinya berlelah-lelah, negur, banyak bicara, nasihat dan lain sebagainya? Ternyata dari apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, karena apa? Tuhan kepingin sekali supaya kita bisa berbalik, bertobat, dan masuk surga. Itu keinginan. Nah, berulang-ulang saya memikirkan hal ini, saya agak sulit juga untuk mencerna. Tetapi tiba-tiba saya diingatkan, saya punya anak Michael yang hari ini ikut hadir. Michael ini anak saya satu-satunya. Dia sudah mulai dewasa, usianya kurang lebih 31 tahun. Kira-kira setengah tahun atau 4-5 bulan yang lalu dia pamit kepada saya begini, "Pak, mulai besok aku ndak mau tidur di rumah." Saya tanya, "Kenapa, Mike?" "Aku mau tidur saja di tempat kerja supaya aku bisa fokus, supaya aku bisa lebih disiplin, supaya aku bisa lebih baik." Saya bersama istri ngomong, "Mbok ndak usah tidur di tempat kerja. Di sini saja di rumah, kalau kamu memang mau disiplin, ya berangkatlah kamu jam 7 pagi, setengah 8, jam 6, toh bisa kerja seperti itu. Habis kerja kamu mungkin lembur pulang." Tapi yang dipilih oleh Michael apa? Dia memilih untuk tetap meninggalkan rumah. Ada konflik enggak? Tidak. Semuanya baik-baik. Saya sempat bilang, "Mike, ya sudah, kalau kamu memang mau tidur di sana 2-3 hari pulang ya, nemeni mama." Jawabannya tetap sama, "Tidak, aku mau belajar dewasa." Tanpa sadar dalam hati saya tuh kayak ada yang tersayat. Rasanya gimana? Anakku kok tinggal gitu. Kalau ditanya saya sedih enggak? Saya sedih. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Michael punya pilihan bebas. Dari peristiwa seperti ini saya kemudian mulai mengaplikasikan, saya pikir perasaan Bapa di surga juga seperti itu. Di surga segala sesuatunya tuh mulia. Di dalam Tuhan semuanya Tuhan sediakan secara baik, secara luar biasa, dicukupkan. Tapi Bapak Ibu lihat, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, jelas anak-anak Tuhan, kita diarahkan oleh Tuhan, kita jawabnya apa? "Enggak lah, aku tak begini saja." Enggak apa-apa, itu kehendak bebas. Nah, karena Michael sudah pergi tidur di tempat kerja, saya beberapa kali datang ke tempat kerjanya, saya melihat kamarnya. Saya mulai berpikir, lah iya, kamar di tempat kerjanya dengan kamar di rumah kan jauh lebih baik di rumah. Kok emoh ya? Di tempat kerja dia harus bayar semuanya sendiri, gas, listrik, air, semua bayar sendiri. Kalau di rumah gratis, nggak perlu beli air, nggak perlu beli gas, nggak perlu bayar listrik dan lain sebagainya. Tapi kok ora gelem, kenapa? Sama Tuhan pernah menawarkan dalam kitab Nabi Yesaya, "Hai kamu yang tidak punya uang, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kepadamu susu dan madu gratis." Kita suruh datang kepada Tuhan, mau enggak? Enggak mau. Kita terlebih suka dengan jalan kita sendiri, kita cari jalan. Akhirnya banyak yang mati
banyak yang tumbang. Dari peristiwa yang kelihatan simpel seperti ini, saya mulai bisa memahami betapa cinta dan besarnya kasih Tuhan kepada kita semua. Dulu saya tidak mudeng, saya dulu meninggalkan orang tua saya juga masih usia muda. Saya dulu tidak pernah mikir kalau ternyata mungkin papa dan mama saya juga punya perasaan hati yang sama. Makanya Bapak Ibu lihat, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah punya mantu, waktu menikahkan, kemudian anakmu sungkem, rata-rata saya perhatikan mesti nangis. Pesennya apa? Nak, kamu baik-baik ya. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu, yang baik ya. Yang akur ya. Tapi lihat, sesudah mereka berpisah dari orang tua, banyak problem, banyak masalah. Kadang anak yang baik masih mau datang kepada orang tua minta nasihat. Tapi kalau yang mungkin kurang dekat, akhirnya apa? Hilang. Itulah sebabnya kenapa Petrus berkata, ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Petrus ketika dia dicari oleh Tuhan, akhirnya dia bertobat. Dia akhirnya berbalik dan jadi rasul sampai pada matinya. Dan dia dapat kemuliaan. Itu dialami bukan hanya oleh Rasul Petrus, tetapi oleh Rasul Paulus. Sekarang kita lihat dalam Roma 6 ayat 20 sampai Roma 6 20 21 dan ayat 23. Tolong dibacakan Pak Gun. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah Bapak Ibu, inilah tulisan Rasul Paulus berbicara tentang kesempatan kedua. Ayat ini berbicara apa? Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Hidupmu terserah, kira-kira begitu. Waktu dulu masih dosa. Tapi waktu sudah hidup di dalam Tuhan, semuanya ada aturan. Nah, orang yang masih berdosa dalam ayat 21 dikatakan, buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ya, dari ayat ini Rasul Paulus mencoba flashback hidup masa lalunya itu seperti apa. Nah, Paulus ternyata dalam Roma pasal 7 menulis, syukur kepada Allah yang telah memerdekakan aku. Nah, waktu dia nulis itu, Paulus itu mengingat masa yang lalu. Sama, Bapak Ibu kalau mau ingat masa yang lalu, di mana saudara mungkin pernah melakukan dosa, coba diiling-iling sekarang. Isin, termasuk saya kadang-kadang kalau lagi merenung gitu, kemudian mengingat perilaku saya yang lalu, wah isin. Padahal kan tidak ada yang tahu. Tapi saya malu kepada diri saya sendiri. Kenapa? Di mata Tuhan itu semua terbuka. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau dahulu ya saya pernah bermain narkoba. Orang bermain narkoba itu kan kayak orang kentir kan. Normal kan harusnya begini. Kalau narkoba kan enggak, kena narkoba kan mesti gedek-gedek. Saya pernah suatu hari pergi ke Jakarta. Di situ saya pergi dengan adiknya istri bernama Widya. Saya pergi ke sebuah diskotek. Saya lupa kalau saya lagi minum. Adik ipar saya ini ketemu saya baik-baik. Saya nggak sadar kalau saya tuh gedek. Adik saya dengan baik-baik mendekati saya, berbisik di telinga, dia ngomong begini, "Kah, kowe koyo tekek." Sampai hari ini kata-kata itu saya ingat, wah isinya minta ampun. Coba bayangkan. Kalau dulu gimana? Orang duwe isin. Paulus menuliskan itu untuk mengingatkan,
bahwa dosa itu amat sangat memalukan. Katakan amin. Halo? Dosa itu memalukan. Tapi waktu melakukan dosa malu enggak? Tidak. Kenapa? Kita diperbudak. Tapi kalau sudah hidup dalam kebenaran, diling-iling, wah izin. Itulah sebabnya Paulus kemudian berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini yang namanya apa? Kesempatan kedua. Nah, saya membaca dalam bahasa asli kata dosa itu ditulis dengan arti hamartia. Hamartia, arti yang paling utama adalah missing the mark. Artinya apa? Meleset dari sasaran. Jadi kalau kita ini sedang melakukan perbuatan dosa, ternyata di mata Tuhan kamu meleset. Seperti orang bermain panah. Biasanya orang memanah itu titiknya 0 di tengah. Di situ ada tulisannya 0, 1, 2, 3, sampai 10. Orang mencoba panah. Kepinginnya 0, tapi kenanya mungkin 10, kenanya 8, kenanya 7. Nah, dosa itu seperti itu, meleset dari sasaran. Dan arti kata dosa secara bahasa asli ditulis dengan hamartia. Arti yang kedua adalah orang kalau berdosa tidak menerima bagian. Jadi sehebat apapun saudara ibadah, sehebat apapun saudara mungkin terjun pelayanan, tetapi masih ada dosa, tidak terima bagian. Ini yang kadang-kadang orang berkata, angel ya jadi orang Kristen. Ya angel, kenapa? Surga itu mulia. Dan mungkin ada orang-orang tertentu tidak melakukan pelanggaran dosa secara tubuh. Tapi ternyata arti daripada kata hamartia ditulis juga dikatakan demikian. Yang dilakukan salah, melakukan pelanggaran kodrat ilahi dalam pikiran dan juga tindakan. Jadi ternyata yang namanya dosa itu bukan hanya karena perbuatan fisik, pikiran pun bisa menjadikan itu berdosa. Nah, sampai titik ini kita tentu harus bertanya, Tuhan, terus aku harus melakukan apa? Petrus yang jelas-jelas melakukan banyak hal, kesalahan demi kesalahan, Tuhan tetap datang. Nah, yang dilakukan oleh Tuhan apa? Memberi tawaran. Kita akan eksposisi dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ya, nanti ending dalam ayat 18. Kita akan baca beberapa ayat ini secara bergantian, ya 3 ayat yang cukup panjang. Saya akan bacakan ayat 15. Bapak Ibu nanti dipandu oleh Bapak Gunadi ayat 16 dan ayat 17 akan kita baca bersama-sama. Yohanes 21 ayat 15 berkata demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya, untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bersama-sama, 2, 3. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar khotbah ini. Saya pun juga sering.
Dan banyak hamba Tuhan menceritakan tentang hal mengasihi itu dibagi dua. Mengasihi dari Tuhan adalah agapao, mengasihi yang dikatakan oleh Petrus itu adalah philia. Apa itu agapao? Agapao itu kalau dalam keseharian itu disebut dengan agape. Agape itu adalah kasih ilahi. Kalau philia atau phileo itu adalah kasih sesama. Jadi kalau kita berbicara kasih secara bahasa asli itu dibagi beberapa. Kasih yang disebut kasih muda-mudi itu disebut dengan kasih eros. Ya, jadi kalau orang berpacaran itu namanya eros. Kenapa? Cintanya muda-mudi. Dan biasanya apa? Egois. Itu eros. Kalau philia itu adalah cinta antar sesama. Terlebih kepada keluarga, itu philia. Ya, jadi kalau saya bisa mencintai istri, bisa mencintai anak, di mata Tuhan philia. Tetapi kalau cinta kepada semua orang, itu agape, kasih ilahi. Nah, Tuhan dalam peristiwa bertanya kepada Petrus, dia awal berkata demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau agapau aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepada Yesus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku philia kepadamu. Yang ditanyakan kasih ilahi, jawabannya kasih sesama. Nah, banyak orang tidak paham tentang pertanyaan Tuhan detik itu. Tetapi ternyata kalau kita mau bersama-sama belajar, hari itu Tuhan sedang mencoba memberitahu kepada Petrus, Petrus, kalau engkau sungguh-sungguh cinta sama aku, kalau dalam bahasa keseharian, harusnya kamu nggak seperti itu. Kalau kamu mengatakan cinta kepadaku, cinta philia, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan pertama Petrus nggak mudeng, pertanyaan kedua Petrus nggak mudeng, pertanyaan ketiga Petrus nangis, hatinya sedih. Kenapa dia sedih? Karena dia memikirkan apa yang Tuhan sedang sampaikan. Apa sih sebenarnya makna dari setiap perkataan yang Tuhan katakan tentang kasih? Makanya pagi hari ini saya memberikan tujuan, ketika kita diberi sebuah kesempatan oleh Tuhan, diberi pertanyaan-pertanyaan, ya tujuan kita hari ini adalah mengambil kesempatan menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Mengambil kesempatan menjadi orang kepercayaan Tuhan. Kalau Tuhan mau percaya kepada Bapak Ibu itu hebat. Kalau kita percaya kepada Tuhan itu biasa. Tapi kalau kita bisa dipercaya itu dahsyat. Petrus hari itu kembali memperoleh tawaran, kamu mau nggak hidup di dalamku jadi orang kepercayaan? Awalnya nggak mudeng. Tapi dalam ayat yang ke-18 tadi, 17, Petrus sadar, kemudian dia nangis, dia ambil kesempatan itu. Makanya hari ini kita mau bersama-sama belajar apa makna pertanyaan Yesus kepada Petrus. Pertanyaannya jelas, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ayat 15 ada tambahan kata, mengasihi aku lebih daripada mereka ini. Kalau dalam ayat 16, ayat 17 tidak ada pertanyaan itu. Saya membaca dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Do you love me more than this? Apakah engkau cinta kepadaku lebih daripada semua yang ada? Hari itu Tuhan bertanya kepada Petrus itu halus. Halus pertanyaannya, apakah engkau cinta kepadaku? Tapi penerimaan Petrus salah. Tapi ketika kita mau bersama-sama merenung, apa maknanya? Ternyata makna yang pertama adalah pertanyaan Tuhan itu adalah, kenapa engkau lebih cinta kepada yang lain?
Makanya tadi dalam bahasa Inggris lebih jelas, saat yang ditunggu oleh Petrus, tiba-tiba Tuhan mempertanyakan dengan cara yang halus. Kalau ada orang salah secara naluri kita manusia, kita pasti langsung nanyanya tuh ngegas, ngejudge. Coba Michael salah pada saya, langsung tak tanyai, Mike, maumu apa? Kira-kira begitu. Tapi dari peristiwa ini saya belajar, ngomong itu memang harus dengan cara yang halus. Kadang-kadang kita ngegas. Kalau hari itu Tuhan ngegas kepada Petrus, cerita bisa berubah. Nah, waktu Petrus ini mencoba mencari makna, artinya apa ya? Petrus flashback. Iya, ternyata dia lebih cinta kepada sesuatu yang lain. Buktinya apa? Dia tinggalkan Tuhan di waktu Tuhan susah. Dia cari sesuatu yang lain, penyelamatan diri. Apakah sebelum itu Petrus tidak pernah diingatkan oleh Tuhan? Sudah. Kita lihat ayatnya, Matius 16 ayat 24 dan ayat 25. Kita perhatikan bersama-sama. Tolong dibacakan Pak Gun. Matius 16 ayat 24 dan 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Iya. Jadi setiap peristiwa sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan banyak ngomong, banyak memberikan nasihat. Nasihat yang dikatakan oleh Tuhan dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Banyak orang mempertanyakan, Pak, sangkal diri, pikul salib itu artinya apa? Sangkal diri itu adalah menghilangkan kesenangan pribadi. Saudara punya hobi, berani enggak waktu ada waktu untuk Tuhan, kita utamakan Tuhan lebih dulu, baru hobi. Itu sangkal diri. Terus kalau pikul salib apa? Menanggung beban, rela menderita. Itu pikul salib. Kalau dua unsur itu terpenuhi, Tuhan berkata, dan ikuti aku. Sesudah itu apakah perkataan Tuhan selesai? Tidak. Tuhan memberikan kata-kata yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya, kamu mau ikut aku? Oke, sangkal diri. Oke, pikul salib. Hilangkan kesenangan pribadimu, rela untuk menanggung derita, rela untuk terima beban. Tapi lihat, ketika kita diberi sebuah perkataan yang jelas oleh Tuhan, ternyata pilihan kita malah salah. Makanya kalau kita mau bersama-sama mengevaluasi dan kita mau ambil kesempatan kedua, yuk kita bersama-sama evaluasi dalam keseharian. Bisa enggak waktu ada sebuah kesenangan yang bersifat pribadi, kemudian tiba-tiba ada tugas gereja, tugas pelayanan, tugas rohani, kita mau ambil tugas pelayanan gereja dan rohani terlebih dahulu daripada second opinion. Bisa enggak kita utamakan Tuhan? Maaf kata, banyak dari kita tuh gagal di situ. Makanya kalau Tuhan mempertanyakan, kenapa engkau memilih yang lain? Hari ini kan kita belum paham secara benar. Ya kadang-kadang logika kita ini kan nggak nyambung. Kita gagal fokus. Kenapa? Kita nggak ngerti ending kita.
Tapi coba Bapak Ibu yang tahu akan setiap masalah pergumulan yang dihadapi, kepinginnya kita gimana? Saya berani pastikan kita pasti kepingin ketemu dan dekat Tuhan itu senantiasa. Makanya Tuhan berkata jelas, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saya beri contoh yang cukup ekstrim dari almarhum Bapak Hocking Hock. Saya tidak lupa, saya selalu ingat terus. Kenapa? Di detik terakhir dia selalu berkata, aku mau dekat sama Tuhan, aku mau ibadah, tapi aku sudah tidak bisa. Buat saudara yang tidak mengalami sakit, oh ya itu kan kata-katanya orang sakit. Tapi coba kalau kita tahu secara detail betapa mengerikannya yang namanya hari kematian, saya berani pastikan hidupmu pasti berubah. Pasti. Apalagi kalau kita ini diperhadapkan dalam satu sudut yang dimana kita sudah tidak bisa bergerak. Pasti engkau akan mengambil sebuah keputusan. Aku mau ikut Tuhan daripada yang lain. Coba di sini ada yang sakit itu namanya Milka. Bagaimana Milka perasaanmu? Saya kalau membaca status-statusnya Milka, kemarin dia nulis, tulisannya apa? Wah pedes enak ya, ketoke. Kepingin gak Mil? Kepingin banget, tapi sudah tidak bisa. Loh ini masalah yang sepele soal makan. Kita yang hari ini masih sehat, kita masih bebas merdeka melakukan apapun, kita lakukan itu karena merasanya ora popo. Tapi coba kita bersama-sama renungkan. Kita mencoba menghindari Tuhan, menghilangkan Tuhan dalam sisi kehidupan kita. Kita menjadi orang yang pada akhirnya kehilangan nyawa. Perkataan Tuhan itu keras, ditujukan kepada Petrus. Dan fakta yang terjadi, Petrus detik itu karena belum fokus, belum paham. Akhirnya Petrus menyangkal. Tetapi kembali didatangi oleh Tuhan, gak apa-apa, kamu tak kasih kesempatan kedua. Makanya hal yang kedua, apa makna pertanyaan Yesus? Yang kedua, dengan Tuhan bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau agapau kepadaku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku filea kepadamu. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Perenungan yang kedua, apa makna pertanyaan Tuhan? Yang kedua, Tuhan bertanya, kenapa engkau kembali pada hidupmu yang lama? Yang pertama jelas Petrus cinta pada dunia. Yang kedua diberi pertanyaan, kenapa engkau kembali pada hidup yang lama? Tolong teks selanjutnya. Di sini saya beri gambarnya orang marah. Kata-katanya penuh dengan pisau. Wah, pisau semua. Kata-katanya Petrus pada waktu dia hidup lama gimana? Aku mau kembali mencari ikan. Kata yang lain, kata mereka, aku juga mau mencari ikan mengikut engkau. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, perkataan seorang pemimpin itu akan membawa follower, ada pengikut. Perkataan Petrus itu banyak salah. Waktu diingatkan oleh Tuhan bicara tentang
kamu sedang ditampi oleh iblis. Jawab Petrus, aku rela mati untukmu, aku rela memberikan nyawaku. Itu sudah salah. Perkataan kedua tadi, aku mau kembali mencari ikan. Nah, di hadapan Tuhan, perkataan-perkataan yang seperti itu adalah perkataan-perkataan yang pada akhirnya apa? Sia-sia. Makanya kalau Bapak Ibu nanti baca kembali dalam surat Petrus, Rasul Petrus itu berkata, mengingatkan kepada kita semuanya, hendaklah kita yang mau menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, hendaklah kamu berbicara seperti orang menyampaikan Injil, seperti pengkhotbah. Kenapa Petrus ngomongkan itu? Dia ingat dulu dia banyak salah. Saya beri contoh. Saya hari ini sedang berkhotbah. Saya sedang menyampaikan firman Tuhan. Saya kan nggak mungkin memaki-maki saudara. Saya kan nggak mungkin mengata-ngatai saudara dengan kata-kata yang jorok, kotor, kan nggak mungkin. Tapi kata-kata saya harus tepat. Kata-kata saya harus pas, kata-kata saya harus banyak memberi perkataan berkat. Kenapa? Karena waktu saya bicara, monitor saya adalah Tuhan. Jadi sewaktu saya salah bicara di mimbar, Tuhan catat itu. Makanya kalau kadang-kadang ada orang berkata, oh khotbahnya nyindir. Buat apa nyindir? Memikirkan pikiran untuk menyampaikan firman itu sudah cukup pusing. Mumet. Kok harus mikirkan 1-2 orang? Petrus salah bicara, akhirnya dia mencoba apa? Mengklarifikasi. Dia tulis dalam suratnya, hendaklah kalau kamu bicara seperti orang menyampaikan firman. Kenapa? Karena kalau engkau menyampaikan firman itu benar. Ini yang pada akhirnya apa? Membuat Petrus dalam pertanyaan ketiga dia akhirnya apa? Sedih. Dia mikirkan secara sungguh. Pertanyaan Tuhan jelas, kenapa engkau kembali kepada kehidupanmu yang lama? Kan banyak ya dari kita kalau lagi problem, lagi punya masalah langsung balik kepada kehidupan kita yang lama. Yang dahulu mungkin suka karaoke, balik lagi karaoke. Yang dahulu perokok, kembali lagi ngerokok. Yang narkoba, kembali ngerokok, narkoba. Yang selingkuh, kembali selingkuh. Kenapa? Hidup lama. Tuhan bertanya, kenapa engkau kembali kehidupan yang lama? Kalau engkau mengasihi Tuhan, gembalakanlah domba-dombanya Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga. Apa makna pertanyaan Yesus? Yang terakhir, Tuhan hanya memberikan satu kata, hidup adalah kesempatan. Itu saja. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Karena grade dari kualitas yang Tuhan katakan kepada Petrus itu diturunkan. Tadi dalam ayat 15-16 dikatakan apa? Apakah engkau agapau kepadaku? Apakah engkau agapau kepadaku? Tetapi dalam ayat 17 diubah oleh Tuhan. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau filea kepadaku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau filea aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jawabannya mulai nyambung. Kenapa? Pemahaman manusia bicara tentang kasih itu adalah kasih kepada sesama, bukan kasih ilahi. Makanya ketika Petrus hari itu diberi sebuah pertanyaan yang grade-nya diturunkan, Petrus langsung nangis. Firman Tuhan jelas berkata, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Ya kadang-kadang kita seperti itu. Ada orang yang mungkin bekerja kepada kita nggak bisa melakukan tugas dengan baik. Kita langsung berkata, ya wis, grade-nya tak turunkan, kerjakan ya tugasmu dengan baik.
Sama, Tuhan hari ini sudah menurunkan kualitas yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita, bukan lagi agapau, tetapi philea. Kalau kita sampai berkata, Tuhan, philea pun aku nggak sanggup, tapi hati kecilmu kan nggak bohong. Engkau pasti akan berkata dalam hatimu, sebenarnya bisa aku mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, bisa. Sebenarnya bisa aku nggak perlu kembali kepada kehidupanku yang lama, bisa. Keputusan untuk mau menjadi orang kepercayaan Tuhan itu dari pribadi, bukan dari paksaan orang lain. Salah satu hal yang membuat Petrus itu nangis, salah satu hal kenapa hati Petrus itu sedih, karena Petrus ingat, dahulu dia memalukan. Tetapi ketika dia diizinkan oleh Tuhan untuk menerima kembali anugerah kesempatan kedua, Petrus akhirnya setia sampai mati. Sampai mati. Matinya disalib dengan kepala di bawah. Kenapa? Itu keinginannya Petrus. Nah, ada satu pesan Tuhan yang sangat-sangat baik buat kita. Yohanes pasal 21 ayat 18, ini yang terakhir. Tolong bisa ditampilkan Yohanes pasal 21 ayat 18. Ya, firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini nasihat. Bapak Ibu perhatikan, orang kalau belum rohani, bebas melakukan apa saja. Ini yang dikatakan oleh Tuhan. Ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Ya saudara yang mungkin belum terlalu rohani kan saudara mau apa-apa bebas. Tapi coba kita perhatikan firman ini. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, menjadi seorang yang rohani, engkau akan mengulurkan tanganmu, orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Gambarannya sama seperti saya ini. Kalau Bapak Ibu secara manusia duniawi bertanya kepada saya, Pak Arif masih suka pergi biliar enggak? Tak jawab, masih. Pak Arif karaoke seneng enggak? Seneng. Tapi itu sudah tidak bisa lagi saya lakukan. Kenapa? Seperti kata firman Tuhan tadi, jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, orang lain akan mengikat engkau dan membawa ke tempat yang tidak kau kehendaki, membawa ke tempat yang tidak kamu senangi. Artinya apa? Sangkal diri, pikul salib. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa teman-teman saya semuanya orang rohani, tidak. Banyak teman-teman saya yang sekuler, tawarannya yang macam-macam. Tapi saya mengingat perkataan Tuhan, kalau engkau sudah menjadi tua, engkau akan diikat. Kalau seperti saya mengikat siapa? Bapak Ibu. Saya harus jaga sikap. Saya yang dulu tukang ngamuk, saya berusaha ngerem ngamuk sedemikian rupa. Saya nggak boleh berkata salah, saya nggak boleh memaki, saya nggak boleh ngomong yang nggak karu-karuan. Kenapa? Saya dibawa ke satu tempat yang saya tidak kehendaki tetapi harus dilakukan. Sama, saya mau berkata kepada Bapak Ibu, kita tua secara jasmani, tetapi Tuhan juga menginginkan tua secara rohani. Saudara harus rela untuk dimonitor oleh orang lain. Saudara harus mau ditegur oleh orang lain, termasuk saya. Supaya apa?
kita mau menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Petrus pada akhirnya jaga itu semuanya, dan dia tidak lagi berbuat salah. Sampai pada akhirnya endingnya Petrus mengatakan bahwa aku melihat mahkota kemuliaan. Amin, Tuhan memberkati. Kita bersama-sama sebentar akan menerima roti dan anggur perjamuan. Mari kita bersama-sama kembali melihat bahwa anugerah kasih setia Tuhan itu limpah. Pertolongan Tuhan besar, kesempatan Tuhan diberikan kepada setiap orang yang mau menerimanya. Kita akan mengatakan, Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu,
pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah agar indah kami bersyukur kepada Tuhan Haleluya. Terima kasih Tuhan. karena Tuhan kembali mengingatkan kami semuanya. Iya Bapa. Seperti halnya Petrus, hatinya ditilik oleh Tuhan, dan ternyata dia lebih cinta kepada duniawinya, mengutamakan duniawi, kesenangan pribadi, tetapi tidak mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai orang yang percaya, bahkan mengiring Tuhan, tetapi Petrus jatuh di mata Tuhan. Perkataan Tuhan hari ini adalah kesempatan bagi kita, karena kita tahu bahwa waktu Tuhan tidak lama lagi. Waktu Tuhan datang segera, dan marilah kita bersama-sama merendahkan hati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, karena sudah tiba waktunya untuk kita memuji, untuk kita menyembah Yesus sebagai Tuhan dan keselamatan satu-satunya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari kita bersama-sama berdiam sejenak, bersama-sama mengevaluasi. Sudahkah kita memperlengkapi diri dengan kasih Kristus? Kasih yang mengarah kepada kasih agape, yang akan membawa kita kepada keselamatan kekal. Mari kita bersama-sama berdiam sebentar, renungkan. Haleluya. Dan marilah perenungan kita teguhkan dengan sebentar menerima akan roti dan anggur perjamuan. Saya mengundang untuk petugas untuk bisa tampil ke depan. Petugas perjamuan kudus. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, apa yang Kau sudah katakan kepada kami sudah terima dan kami mau renungkan.
Dan kami mau mengambil kesempatan yang Tuhan berikan Ya Bapak. untuk kami boleh menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan Ya. yang membawa dampak menyelamatkan jiwa, menolong bagi banyak orang, dan menjadi kesaksian bahwa hidup kami adalah hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih. Untuk itu Tuhan, kami mau meteraikan Terima kasih. dengan menerima roti dan anggur perjamuan. Sebelum kami menerima, Tuhan, Kau kuduskan, sucikan roti dan anggur perjamuan menjadi substitusi, pengganti dari kuasa darah Yesus dan tubuh-Mu yang kudus. Memberkati akan hamba-hamba-Mu yang sebentar akan membagikannya. Tuhan, tolong dengan berkat sepenuh, sehingga impartasi terbaik yang akan diterima oleh seluruh sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Melalui penerimaan kami akan anggur dan roti, maka kami yang sakit disembuhkan, Amin. yang mengalami kekurangan Tuhan beri kelimpahan, Amin. bahkan yang mengalami penderitaan Tuhan ubah menjadi sukacita ilahi. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu. Agar indah, agar indah bagimu, agar indah, agar indah bagimu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan. Kalau sudah menerima semua, mari bersama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membuka roti dan anggur terlebih dahulu. Bersama-sama mari kita arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mati tersalib buat kita semuanya. Dan semuanya itu tercatat di dalam Alkitab yang kita miliki. Dan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Dan terimalah perkataan firman-Nya. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur.
Dan marilah kita bersama-sama mengangkat cawan berkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sebentar Ibu Oni akan berdoa untuk firman dan berdoa untuk persembahan. Haleluya. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan kalau sudah Tuhan memberikan kesempatan hari ini untuk kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kami hari ini untuk boleh melakukan yang terbaik dan menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar juga Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk kami mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Korban persembahan kami, korban perpuluhan kami, korban ucapan syukur kami. Biarlah Tuhan Engkau sucikan, Engkau kuduskan persembahan ini, guna pelebaran pekerjaan di tempat ini. Biarlah semuanya itu supaya nama Tuhan ditinggikan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati para imamat yang akan menjalankannya dengan berkat sepenuh yang berasal daripada Engkau. Biarlah apa yang dilakukannya boleh menjadi berhasil. Engkau berkati juga bakulnya, Engkau berkati rumah tangganya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa sembahyang ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan mendengarkan kesaksian dari Saudara Michael. Terima kasih untuk waktunya. Shalom saudara-saudara. Shalom.
Sebenarnya pada hari ini saya bukan mau memberikan sebuah kesaksian ya, tapi saya akan membawakan sebuah pujian yang dimana makna dari lagu ini itu begitu dalam. Betapa kita mengingat pada saat kita sedang terhimpit dan pada saat detik-detik terakhir sepertinya sudah tidak ada pengharapan. Tapi melalui pujian ini kita dapat mengingat kebaikan Tuhan yang dimana begitu besar Tuhan kalau udah buat mujizat, kalau udah berbuat sesuatu tuh nggak ada yang bisa ngalahin. Itu. Pujian ini berjudul Pembuat Mujizat. Dan lagu ini membawa kita seakan-akan kita ini adalah bangsa Israel yang barusan keluar dari tanah Mesir, yang dimana terhimpit oleh kejaran dari prajurit bangsa Mesir, prajurit-prajurit Mesir. Dan dimana pada saat itu sudah terhimpit, lalu Tuhan tiba-tiba bukakan jalan dari yang kelihatannya mustahil melewati laut, tetapi ternyata Tuhan bukakan jalan. Inilah membuat mujizat. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantangan-Mu, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku, sempurna
bisa menjadi berkat untuk kita semua dan kita dapat memuji Tuhan lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Untuk selanjutnya ada kesaksian dari Bapak Gunadi. Saya persilakan untuk maju ke depan. Shalom. 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 Apa kabar? Luar biasa. Tuhan kita baik, amin. Amin. Tadi saya sedikit kena dengan firman Tuhan. Kita harus betul-betul memakai kesempatan kita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kalau kita, suami, istri, anak-anak bisa berkumpul, bisa bersatu, tidak ada sesuatu hal, itu semua adalah anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saya ingin menyaksikan sebentar, saudara. Ada keluarga di Temanggung, 3 hari yang lalu, dia mempunyai anak 2, laki-laki. Anak 2 ini sangat pintar, saudara. Dia sekolahnya di luar negeri, di Jerman dan di Belanda. EQ-nya keduanya hampir 150, hampir sempurna, saudara. Tidak menyangka pada waktu saya lewat rumahnya, di situ banyak kerumunan, saudara. Saya kaget, loh kenapa? Di situ ada ambulan, saudara. Saya lebih penasaran lagi, saya deketin, saya lihat. Saya sangat kaget, saudara. Sangat terkejut. Anak yang kedua yang sangat pintar yang di Belanda. Dia gila, saudara. Dia dibawa oleh bapak ibunya ke rumah sakit di Magelang sampai saat ini, saudara. Karena apa, saudara? Karena anak yang kedua ini sangat pintar. Dia kuliah di Belanda, sudah tamat. Dia meneruskan S2-nya di Belanda, tamat cum laude, saudara. Dan anak ini yang kedua ini mau meneruskan S3, saudara, menjadi profesor di Belanda. Dan rektornya kuliah di Belanda itu udah ke Indonesia, ketemu sama orang tuanya. Dia minta supaya anak ini karena saking pinternya mau jadikan profesor untuk ngajar. Tapi karena mohon maaf, kedua bapak ibunya ini kurang, saudara. Maksudnya perekonomian kurang. Maksudnya bapak ini dan ibunya ini, mbok jangan kuliah terus, mbok bekerja, nanti bisa membantu keluarga. Apa yang sudah terjadi, saudara? Rektornya pulang, anaknya pulang ke Indonesia mau pamitan, tidak boleh ke Belanda, saudara. Dikekang di kamarnya selama seminggu. Apa yang terjadi, saudara? Dia stres, dia jadi gila, saudara. Sampai saat ini dia masih di rumah sakit jiwa. Dan pada waktu teman jemaat kita ada yang di sana, saudara, dia lihat di kamarnya banyak darahnya, saudara. Jadi dia mah blooding, saudara. Sama papahnya, mamanya dikunci kamarnya, saudara. Ini menjadi perhatian kita semua. Kalau kita sehat-sehat, sekeluarga, suami, istri, anak, semua ini sehat. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Amin, saudara. Jaga suami, istri, anak-anak kita, putu, cucu, semua kita jaga. Biar apa, saudara? Lebih dekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Ini menjadi bagi kita pelajaran hidup. Orangnya pinter, cum laude, 150 IQ-nya. Bisa gila, saudara. Karena apa? Tidak ada kasih sayang. Jadi sekarang mulai saat ini, saya juga kemarin bilang sama anaknya, ya Srawopoyo, anaknya tidak terlalu pinter, tapi tidak gila. Jadi saya juga puji Tuhan, ya saudara. Kita jaga itu semua karena kita harus
lebih dekat dengan Tuhan karena kita mempunyai kesempatan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih. Engkau terus mengarahkan hati dan pikiran kami kepada kebenaran Allah. Sehingga kami Tuhan semakin menuju ke dalam jalan kemuliaan. Dan melalui berkat pagi hari ini, kami terus berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang sakit, untuk Ibu Partiah, untuk saudari kami Ibu Milka, supaya Tuhan tolong beri kekuatan. Amin. Ibu Sum di dalam masa lanjut usia, dan terus mengingat akan Ibu Ngatmi yang saat ini Tuhan masih terbaring lemah. Tuhan kiranya menolong. Dan juga Tuhan kau berkati akan Ciwawa, berkati Ibu Poniem yang juga mengalami kelemahan tubuh. Tuhan kiranya sembuhkan dan pulihkan. Amin. Kami terus berdoa untuk Ibu Etik supaya jantungnya semakin dikuatkan oleh Tuhan dan dipulihkan sempurna. Amin. Kami menyerahkan Bapak Rinus dalam tangan kasih-Mu supaya jantungnya pun Tuhan perbarui sehingga kuat. Kami membawa Tuhan akan keberadaan anak Victor Emmanuel dalam pertumbuhan. Biarlah anugerah kasih karunia Tuhan yang ajaib terus bekerja. Amin. Sehingga anak Victor Emmanuel menjadi saluran berkat secara khusus untuk keluarganya. Tuhan kami terus berdoa untuk Bapak Hindra Gunadi pasca mengalami stroke. Kiranya Engkau terus bekerja, terus berbicara, sehingga Bapak Hindra kembali datang untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami meyakini Tuhan setiap doa yang kami panjatkan di dalam nama Yesus, Engkau memberikan anugerah, memberikan mujizat, dan mereka semua disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan anugerah kasih-Mu melimpah. Demikian juga Tuhan hamba-Mu berdoa untuk anak Sevanya yang berulang tahun. Kiranya Engkau juga berkati, beri kekuatan kesehatan, hikmat pengertian daripada Tuhan, takut kepada Tuhan, sehingga menjadi berkat dalam keluarga. Terima kasih dan tiba saatnya Tuhan sekarang kami pulang. Kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami, dan kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, Amin.